Nah, sekarang kita akan membuat halaman tambah transaksi di sini. Di sini kita tidak melakukan copy dari, fitur yang lain yang telah kita buat karena di sini kita memiliki tampilan yang agak berbeda untuk tambah transaksinya. Jadi langsung saja kita buat kita masuk di folder transaksi, create seperti ini. Oke, ini bisa kita tutup, ini juga indeksnya bisa kita tutup, tutup yang lain. Nah, supaya lebih rapi. Nah, kemudian kita hapus, ini ya, form dari sini, ya kita hapus, ya kita tinggalkan ini saja, hapus dari, tag card body, jadi yang tinggal hanya ini saja. Jadi coba kita refresh dulu, kita tambah di sini, jadi dia kosong. Oke, kita isi dulu untuk create-nya, ini kita lakukan copy di sini. Kemudian transaksi ini bisa kita hapus, kemudian di sini kita ubah menjadi create. Oke. Di sini tambah transaksi. Oke, kita refresh. Nah, sudah ada di sini. Kemudian kita buat tag baru namanya card body. Seperti ini. Oke, jika kita refresh harusnya sudah ada card body-nya. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua bagian di sini. Jadi row seperti ini, kita buat row seperti ini di dalamnya, kemudian di sini kita akan melakukan tambah produk di sini. Jadi, kita akan memberikan row lagi di sini. Nah, nama produknya di sini kita berikan call medium 4. Nah, jadi kita akan membuat form itu, di sini nama labelnya dan di sini inputannya. Jadi kemudian kita tuliskan label di sini, kode prod seperti ini. Kita refresh dulu. Nah, sudah ada ya, seperti ini. Kemudian di sini juga kita berikan select name seperti ini, class form control. Kemudian name-nya itu kita berikan product ID. Oke, seperti ini. Kemudian kita berikan option nama produk. Oke, kita refresh. Tidak ada ya. Tapi harusnya ini, harusnya kita ini menyamping, kita buat dia menyamping. Di sini call medium 8 seperti ini. Oke. Harusnya dia bersambung di sini ya. Oke, sudah ada. Kemudian kita berikan juga nama produk di sini. Kita copy dari row-nya. Berikan nama produk seperti ini. Dan ini kita tidak menggunakan select, tapi kita menggunakan input name, kemudian class form control. Seperti ini. Name-nya nama produk. Atau kita sesuaikan dengan database saja di sini. Transaksi. Oh, di sini ya kita belum memiliki nama produk. Di sini kita tidak cukup seperti ini. Oke, sekarang kita juga memasukkan harga satuan. Harga satuan. Ini kita copy, masukkan di sini. Di sini harga satuan. Oke. Sekarang kita refresh, harusnya sudah ada. Di sini tidak ada jarak ya di antaranya, jadi di row-nya ini harusnya kita memberikan, margin top-nya itu setidaknya kita memberikan 1, kita Ctrl D, seperti ini.
MT1. Oke, kita lihat. Nah, sudah ada. Tapi di sini ada kesalahan. Oh, di sini kita double memasukkan kolom medium 8-nya, jadi kita hapus dulu sebagian. Nah, seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan juga di sini untuk kuantitinya. Kita berikan key seperti ini quantity, dan di sini kita berikan tombol menambah dan mengurangi. Jadi kita berikan di flex, di class di flex seperti ini. Kemudian kita buat button class btn primary, berikan icon tambah di sini class fastfa plus. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Tinggal kita gandakan. Oh, di sini kita gunakan minus ya. Gandakan, di sini kita berikan plus. Oke. Nah, seperti ini, dan kita berikan kolom di inputan di tengahnya. Jadi input di sini kita berikan number class btn primary seperti ini. Kemudian kita refresh. Oh, bukan primary ya, tapi kita berikan kelas form control seperti ini. Dan di sini kita berikan namanya gitu ya. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Oke, dan di bawah sini kita berikan subtotal untuk kita copy dulu yang ini seperti ini, dan ini kita hapus. Ini bisa kita hapus juga, kita biarkan seperti ini, dan kita berikan di sini H5 sub total seperti ini, dan RP 20.000. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi nantinya ketika kita sudah memilih produk, nah di sini muncul nama dan harga satuan. Kemudian kita mengklik menambahkan quantity di sini, maka quantity ini akan dijumlahkan antara harga produk dan kuantitinya. Seperti ini akan dikalikan. Nah, jadi di sini untuk subtotal sementara dari harga satuan yang dipilih. Sekarang kita tambahkan tombol di sini. Ini kita copy lagi. Di sini kita berikan tombol kembali. Nah, kita berikan tombol ke kelas btn info. Kemudian kita akan kembali ke tabel transaksi. Di sini kita berikan i kelas fastfa arrow leaf. Oke, refresh. Nah, sudah ya, ini kita berikan di sini kembali. Nah, kemudian kita buat satu button. Type-nya berikan submit kelas btn primary seperti ini. Kemudian kita berikan icon kelas fastfa arrow right seperti ini, dan kita berikan tambah. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Ikonnya mungkin kita letakkan di ini kita letakkan di sebelah tambah di sini. Oke, spasi. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita sudah memilih sebuah produk,
kita tekan tambah, maka akan langsung ditambahkan di dalam produk yang kita pilih. Karena transaksi ini, eee, ki ki bisa saja kita tidak hanya membeli satu barang, tapi beberapa barang sekaligus. Oke, selanjutnya ini sudah selesai, kita buat lagi satu, kotak di sini untuk me-list barang yang sudah dipilih. Jadi dari sini satu tag di bawahnya, nah di bawah sini kita berikan lagi call medium 6 seperti ini, dan kita akan buat tabel di sini, kelas tabel. Oke, kemudian tr, th, nomor, kemudian nama produk, dan di sini kita berikan KTY, dan di sini kita berikan hashtag seperti ini untuk actionnya. Kemudian di sini tr untuk kontennya, misalnya 1 Tango, KTY-nya 4, actionnya kita di sini akan membuat link untuk menghapus jika kita tidak jadi memilih produk tersebut. Di sini kita berikan icon saja untuk nama linknya, kelas Fasfa Times seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, kita di sini lupa menambahkan card body. Jadi ini kita blok dulu, kemudian Ctrl X atau cut, kemudian kita buat dulu card body seperti ini. Oke, kita paste di sini. Kemudian kita refresh. Sebelum card kita ulangi dulu. Kita Ctrl Z. Ya, card dulu ya, harusnya card, kemudian kita berikan card body seperti ini. Oke, kita paste di sini, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita buat tombol, apakah produknya sudah selesai atau belum. Di dalam card body di bawah tabel, buat satu link di sini, kelas btn info. Kemudian di sini kita berikan icon kelas Fasfa file. Nah, kita akan memberikan opsi pending seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi satu tombol, kita gandakan pending di sini primary. Ini selesai seperti ini. Di sini ikonnya kita ubah menjadi cek jika transaksinya itu sudah selesai. Di sini kita bisa ubah di sini menjadi sukses. Nah, selesai. Atau kita bisa tukar posisinya. Nah, seperti ini. Kita akan buat lagi satu row di bawah sini untuk menghitung kembali jumlah uang dari pelanggan. Di sini kita berikan row. Nah, kita berikan margin top 1, MT1. Oke, di dalamnya kita berikan call medium 6, dan kita berikan margin, tidak perlu margin, harusnya di sini. Oke, kita buat card dan card body seperti ini. Nah, kemudian kita refresh. Nah, di sini. Margin top kita lihat dulu. Ya, kita berikan padding 2. Tidak perlu margin top 1, cukup padding saja seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, kemudian kita berikan buat form juga di sini. Buat kelas form group, kemudian label, total belanja berapa, inputnya text number, kemudian namanya itu total belanja, kelasnya form control.
Oke, kemudian ini kita copy, letakkan di bawah sini, kemudian dibayarkan berapa, dibayarkan di sini, dibayarkan. Oke, kita refresh dulu, lihat perubahannya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat satu tombol hitung, type submit kelas btn primary, kemudian eh, kita berikan nama hitung, dan kita lihat dulu, kita buat dia memanjang. Di sini kita berikan btn block. Oke, nah memanjang seperti ini, dan kita buat satu lagi di bawah sini, kembalian, uang kembalian, uang kembalian, seperti ini. Di sini namanya kita berikan kembalian. Oke, kita refresh. Nah, sudah ada. Kita berikan jarak ke atasnya. Ini bisa kita berikan HR di sini. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini kembaliannya. Nah, untuk kembalian kita bisa disable seperti ini, supaya ini tidak bisa diedit-edit ya. Jadi tinggal kita menjumlahkan di sini, hitung, langsung muncul. Hanya di sini hanya memunculkan uang hasil dari akumulasi total belanja dan yang dibayarkan.